Selamat datang. Hari ini kita mau coba kupas tuntas nih sebuah dokumen yang Anda kirim, judulnya kurikulum-menu.pdf. Menarik banget karena ini langsung ke intinya pendidikan anak usia dini. PAUD ya, di Indonesia. Sumber ini kan kasih kita definisi resmi, terus komponennya apa aja, fungsinya gimana. Nah, misi kita bareng-bareng nih, coba pahami dasarnya, terus lihat juga jenis kurikulum apa sih yang paling pas buat si kecil menurut dokumen ini. Kita mulai dari definisi resminya aja kali ya. Ini kan nyebut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Di situ dibilang kurikulum itu Iya, betul. Jadi intinya itu seperangkat rencana sama pengaturan gitu. Isinya tuh ada tujuan, terus materi pelajarannya apa, sama cara atau metode yang dipakai buat pedoman. Tujuannya ya jelas, biar kegiatan pembelajaran itu bisa mencapai tujuan pendidikan tertentu lah. Simpelnya sih, ini kayak peta jalan gitu ya buat pendidikan. peta jalan. Wah, pas banget tuh metaforanya. Langsung kebayang ya. Nah, kalau peta jalan pasti ada bagian-bagian utamanya dong. Komponen intinya apa aja tuh? Betul, ada 4 komponen utama yang disebut di sini. 1, tujuan pendidikan. Mau dibawa kemana nih arahnya? 2, isi atau materi pembelajaran, apa yang diajarin? 3, metode atau cara pembelajaran. Nah, ini gimana cara belajarnya biar efektif? Terus yang keempat, evaluasi atau assessment. Gimana kita ngukurnya, berhasil nggak tujuan tadi? 4 ini nyambung semua. Oke, jadi tujuan, isi, cara, sama... Sama evaluasi, betul. Oke, nah kenapa ini penting? Maksudnya, fungsinya apa sih buat katakanlah guru di lapangan atau mungkin buat Anda sebagai orang tua? Fungsinya ini fundamental banget sih. Jadi pedoman utama buat guru pas ngerancang pembelajaran. Terus ngasih arah juga buat anak Anda belajarnya gimana. Jadi dasar juga buat menilai hasil belajarnya. Udah sampai mana. Dan sebagai alat kontrol juga buat mutu pendidikan secara umum. Jadi penting banget. Kebayang sih mendasar banget perannya ya. Nah, sekarang kita coba fokus ke PAUD nih. Kan PAUD itu unik ya. Dokumen ini ada nyebut beberapa jenis kurikulum yang dianggap paling cocok. Bisa diurai dikit nggak? Oke, bisa-bisa. Sumber ini memang menyoroti beberapa jenis yang cocok buat PAUD. Karena kan sifatnya PAUD itu banyak main, banyak pengalaman langsung ya. Yang pertama mungkin yang paling sering kita dengar ya, kurikulum terintegrasi. Atau sering disebut tematik terpadu. Ini tuh ngabungin berbagai aspek perkembangan anak. Kayak bahasa, kognitif, motorik, sosial emosional. Semua dilebur dalam satu tema yang menarik. Misalnya tema tubuhku atau binatang kesayangan. Jadi aktivitasnya nyambung semua. Bisa nyanyi, cerita, gambar, main peran, semua tentang tema itu. Kedengarannya asyik ya. Jadi satu tema gitu. Tapi ada nggak sih resiko misalnya aspek perkembangan tertentu jadi kurang dapat perhatian gitu kalau terlalu fokus ke tema? Nah, pertanyaan bagus itu. Kuncinya memang di kelihayan guru ya. Gimana meramu aktivitasnya biar semua aspek tetap seimbang, meskipun dalam satu tema. Lagian, ini biasanya nggak berdiri sendiri. Ada jenis lain yang melengkapi, kayak kurikulum berbasis nilai atau karakter. Ini fokusnya lebih ke nanemin sikap-sikap dasar, jujur, disiplin, peduli sama teman, gitu-gitu. Lewat cerita, main peran, pembiasaan sehari-hari. Ini fondasi penting banget di usia segitu. Oke. Terus ada istilah yang menarik nih, kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Ini maksudnya gimana lagi nih? Ini dia nih. Ini tuh pelajaran yang nggak tertulis di rencana pembelajaran, tapi diserap anak dari lingkungan sosial sama budaya kelas. Contohnya, yaitu tadi, belajar sabar nunggu giliran main ayunan, atau belajar ngerapin mainan sendiri setelah pakai, atau sekedar cara ngomong ke temen, ke guru. Bayangin aja pas anak belajar berbagi bekalnya tanpa disuruh, nah itu hidden kurikulum lagi bekerja tuh, ngebentuk empati dia. Dokumen ini nekunin banget, dampaknya bisa gede loh, karena anak kan belajarnya kuat dari niru. Wah, jadi cara guru nata kelas, cara ngomongnya, itu semua bagian dari kurikulum yang nggak kelihatan ini ya? Tepat, makanya penting banget nyiptain suasana kelas yang positif. Selain itu ada lagi, kurikulum kontekstual atau lokal. Ini kurikulumnya disesuaikan sama budaya dan lingkungan tempat anak tinggal. Bisa pakai permainan tradisional daerah situ, lagu-lagu daerah, cerita rakyat, biar anak merasa nyambung gitu sama akarnya. Terus kalau yang agak modern gitu kayak kurikulum inovatif, ada disebut STEAM atau coding unplugged juga ya. Buat anak sekecil itu emang bisa, gimana caranya?
Disebut juga sih, tapi ada catatannya. Harus lewat main dan eksplorasi ya, bukan dipaksa atau mantengin layar terus. Coding Unplugged itu misalnya, anak belajar logika urutan perintah pakai balok warna-warni. Jadi dia program temennya buat jalan dari titik A ke B pakai susunan balok itu. Atau STEAM lewat proyek simpel kayak bikin jembatan dari sedotan. Intinya ngasah mikir kritis, kreatif, tapi lewat main. Jadi kalau kita lihat polanya ya, dari sumber ini, pendekatan terbaik buat PAUD itu seringnya ya kombinasi fleksibel dari jenis-jenis tadi, selama fokusnya tetap ke pengalaman nyata, nilai-nilai, dan ya itu tadi, bermain. Oke, jelas banget nih gambarannya. Jadi kalau kita rangkum dari pembahasan dokumen ini, kurikulum itu ibarat peta jalan yang penting banget dalam pendidikan ya. Khusus buat PAUD, peta yang efektif itu yang terintegrasi, terus kuat di nilai karakter, nyambung sama lingkungan anak, peduli banget sama pelajaran tak terlihat dari hidden kurikulum itu, dan juga bisa inovatif asal lewat bermain. Betul. Paham kerangka ini tuh ngasih kita kacamata ya, buat ngeliat gimana sih lingkungan belajar anak usia dini itu dirancang. Dan gimana setiap elemennya, yang tertulis maupun enggak, ikut ngebentuk dasar pengetahuan, skill, sama karakter mereka nanti. Ya, sebagai penutup nih, mungkin kita bisa mikir bareng soal kurikulum tersembunyi tadi. Kan banyak banget pelajaran berharga yang diserap anak di luar rencana formal ya. Pertanyaan buat Anda renungkan mungkin, pelajaran tak terucap apa sih yang menurut Anda paling penting ditanamkan lewat lingkungan dan interaksi sehari-hari di PAUD? Dan gimana caranya kita bisa lebih sadar buat ngerancang pengalaman tak terlihat ini?